Salam sejahtera umat sedharma semuanya. Terima kasih atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Welas kasih dari Buddha Maitreya. Kebesaran dari Dir Mahaguru Agung Secun dan Semu. Lindungan dari ketiga yang alias sesepuh di Nirwana. Bimbingan dan dukungan dari para sesepuh dan pandita. Pada kesempatan kali ini, Hoshe mendapat kesempatan mengikat jodoh baik bersama dengan umat sedharma semuanya. Umat sedharma hari ini Hoshe akan belajar bersama Luni di Zhenpian di 15章 子曰神乎吾道一于观之曾子曰为子出门人问曰何谓也？曾子曰夫子之道忠恕而已矣。 Nabi Konfusius berkata, Zhengsheng, tahu yang kita belajar dapat menghubungkan semua hal menjadi satu kebenaran. Zhengzi berkata, mengerti, lalu guru pun pergi. Lalu murid-murid yang lain bertanya, apa maksud dari perkataan guru? Zhengzi berkata, tahu yang dimaksud guru adalah 2 huruf saja, yaitu kesetiaan dan toleransi. Shen merupakan panggilan nama untuk Nabi Zhengzi. Umumnya kita menyebut sebagai Zhengzi sebagai sebuah penghormatan kepada Nabi Zhengzi. Namun guru Konfusius pada saat itu memanggil dengan sebutan nama Zhengsheng atau panggilan saja Shen. Kata Quan bermakna satu ikatan. Seperti zaman dahulu, uang masih pakai logam di mana tengahnya ada lubang, lalu uang logam tersebut dijadikan dengan tali yang dihubungkan ke setiap lubang uang logam itu. Maka ikhwan bermakna satu ikatan uang dan jumlah uang tersebut tidak tetap. Ini merupakan sebuah perumpamaan, namun kebenaran tahu yang dimaksud Nabi Konfusius dapat digunakan satu kebenaran tahu sehingga mencakup sebagai banyak kebenaran yang lainnya. Kitab Luni memiliki banyak bab pembahasan. Setiap bab pembahasan masih ada beberapa pembelajaran di dalamnya. Sehingga sangatlah banyak sekali pembelajaran yang dapat dipelajari. Tetapi semua pembelajaran tersebut tidak jauh dari cinta kasih atau kebenaran moralitas. Kata we memiliki arti mengerti atau baik atau sudah paham. Maka saat guru Konfusius mengatakan mengenai kebenaran, tahu makanya apa? Maka saat itu Nabi Zhengzi sudah paham dengan apa yang disampaikan oleh guru. Kata Zhong memiliki makna kesetiaan atau setia. Kata Su memiliki makna toleransi atau berlapang dada. Kata Zhong Su bila digabungkan juga memiliki makna yaitu kejujuran, tidak ada kepura-puraan, bertanggung jawab atas segala perbuatan kita masing-masing.
Maka mengapa Nabi Chen Zi melakukan introspeksi diri 3 kali dalam satu hari? Apakah kita ada melakukan kesalahan? Apakah kita ada lalai dalam melaksanakan tugas? Apakah kita ada berlapang dada kepada orang lain? Nabi Chen Zi sering melakukan introspeksi diri, terus mengingatkan diri sendiri. Namun kita semua saat tidak banyak yang dapat melakukan hal ini dengan baik. Mengapa demikian? Seperti sebuah hal yang tidak kita sukai, maka jangan melakukan kepada orang lain, karena orang lain juga tidak akan menyukainya. Kebenaran Tao ini terkandung di dalam kata Zhongsu yang disampaikan oleh Nabi Konfusius. Nabi Chen Zi merupakan salah satu murid Konfusius yang benar-benar menerapkan kebenaran Tao yang diajarinkan Nabi Konfusius kepada para murid-muridnya. Inilah salah satu alasan mengapa Nabi Chen Zi termasuk dari beberapa murid yang mendapat Tao dari Nabi Konfusius. Beliau bukan hanya belajar, namun juga ada menerapkan Tao tersebut dalam kehidupan kesehariannya. Dalam wadah ketuhanan kita sering belajar Dharma, lalu juga dibimbing untuk melaksanakan Dharma juga. Dengan demikian, internal dan eksternal akan selalu tidak dominan salah satu saja. Kesetiaan dan toleransi diajarkan kepada kita semua, karena hal ini berguna dalam seumur hidup kita. Mengapa demikian? Kesetiaan akan terus kita jumpai, dimulai dari pasangan hidup Anda. Apakah Anda ada setia kepada mereka atau tidak? Lalu di dalam pekerjaan, apakah Anda setia dengan atasan atau bawahan? Tidak. Dalam segi persahabatan juga demikian. Dapatkah Anda setia dengan persahabatan Anda? Bila kesetiaan Anda tidak baik, maka kebenaran moralitas yang ada pada diri kita akan terpuruk. Sudah tidak sesuai lagi dengan kebenaran Tao. Saat ini banyak sekali manusia saling menghinati. Mungkin kita pernah dihinati oleh orang lain. Kita tahu betapa sedihnya hati kita. Maka hal ini janganlah kita teruskan kepada orang lain lagi. Hal yang membahagiakan yang harus kita sebarkan berlapang dada atau toleransi kepada orang lain ini merupakan sebuah hal yang tidak mudah bisa dilakukan semua orang. Karena kita perlu belajar dan proses, sehingga perlahan-lahan kita dapat dengan baik melakukan hal ini. Bahkan kita melakukannya dengan tulus hati, berlapang dada atau toleransi. Kebenaran ini yang dimiliki oleh para Buddha semuanya. Toleransi memiliki jiwa besar. Jiwa yang besar dapat menghapus berbagai benci dan dendam. Bertoleransi juga merupakan salah satu obat untuk mengikis karma buruk kita. Lalu setia dan toleransi bukan hanya ditunjukkan kepada setiap orang saja,
namun ditunjukkan juga kepada alam serta seluruh makhluk lainnya. Kita hidup di dunia ini, di mana bukan hanya untuk manusia saja, namun masih banyak makhluk hidup yang lainnya serta alam yang terus memberi perhidupan kepada manusia. Lalu kenyataannya adalah manusia terus mengambil dan mengambil. Suatu saat bila alam berpaling dari kita, maka saat itulah bencana mendatangin kita semua. Kita harus berusaha untuk bisa hidup dalam rasa syukur dan berterima kasih atas segala hal yang diberi kepada kita sampai saat ini. Manusia begitu hebat dan hampir sempurna. Tetapi apa yang terjadi bila alam tidak memberi lagi air dan udara kepada kita? Ini akan menjadi sebuah bencana besar. Maka jangan kita hidup dengan sikap yang tamak, sombong, dan mendendam. Kita harus belajar seperti alam yang terus memberi kepada setiap makhluk hidup dan menerima semua hal. Dalam bab ini yang disampaikan Nabi Konfusius, di mana 2000 tahun yang lampau beliau sudah membimbing kita semua demikian. Maka saat ini kita sebagai generasi berikutnya, apa yang telah disampaikan oleh para suci, kita ikuti dan terapkan apa yang telah mereka ajarkan. Karena kita semua akan menjadi manusia yang bermoral. Manusia bermoral tidak akan melakukan perbuatan yang dapat mendatangkan bencana dan malapetaka. Demikian pembahasan kitab Runli Lidem Pian bab ke-15. Semoga Dharma ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila ada perkataan yang salah, mohon pengampunan dari Tuhan Yang Maha Esa. Bimbingan para pandita. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua, terhindar dari mara bahaya dan bencana. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.